Hai, welcome back again to my channel is live. Jadi kita ketemu lagi, sudah sekian purnama, sekian bulan kita nggak jumpa ya teman-teman. Oke, jadi silau ya, ini paginya sudah terlalu tinggi sih mataharinya. Oke, hari ini kita bakal bahas mengenai insektisida untuk keladi yang khususnya yang terkena hama. Baik yang nggak kena hama juga kita kasih insektisida ya, sebagai tindakan preventif. Jadi ada dua jenis hama yang biasanya itu menyerang keladi. Yang pertama itu biasanya ada di pangkal keladi, seperti ini contohnya. Itu bisa dilihat nih, ini adalah kutunya. Biasanya ini kutu barengan datangnya itu dengan semut, entah semut yang bawa atau enggak, saya nggak tahu ya. Seperti ini juga apa sih namanya ini? Tuh lihat. Kelihatan ya, tuh coklat-coklat ya kan. Nah ini biasanya mengganggu pertumbuhan keladi ya teman-teman. Walaupun mungkin nggak cepat dirusakin tanaman keladinya, tapi perlahan dia bakal rusak sendiri. Nah untuk yang kedua, kita ada keladi yang saat ini terserang oleh hama putih-putih yang ada pada akar. Kita lihat sama-sama tuh. Ini belum terlalu parah ya. Ada yang lebih parah daripada ini, seperti video yang ini. Nah jadi hama ini ternyata lebih kuat daripada hama yang ada di pangkal teman-teman. Jadi tidak cukup dengan taburan insektisida pada bagian pangkal ataupun dalam media tanah. Dia harus pakai yang cair. Oke, sebelum ke poinnya kita lihat dulu keladi silangan saya. Ini keladi yang bisa dibilang bebas dari hama ya teman-teman. Tapi kita nggak tahu nanti apakah ada hama di akar mungkin. Karena kemarin tuh sebagian ada yang terkena juga. Dan ada juga yang terkena di hama pada pangkal. Itu udah saya tabur pakai Marshall juga dan udah hilang. Karena kan waktunya cuma 1-2 hari itu kutunya langsung mati. Nah kalau keladinya subur-subur seperti ini, saya yakin teman-teman di rumah itu bisa kayak lebih fresh aja pikirannya ketika melihat keladi, bukannya bikin stres ya. Kalau misalnya banyak hama itu biasanya bikin stres. Ini kenapa kok begini, daunnya kok ngecil, terus akarnya pada busuk dan gak bisa subur-subur. Oke, kembali ke topiknya. Nah cara mengatasinya adalah teman-teman boleh bongkar media ataupun ganti media, kemudian cuci bersih dan rendam pakai insektisida. Cuman kalau teman-teman nggak mau ribet, itu langsung aja pakai cara yang kedua, yaitu direndam dengan insektisidanya. Seperti ini. Ini sebenarnya agak kebanyakan sih ya. Bisa-bisa nanti keladinya juga mati. Tapi nggak apa-apa deh, kita coba ya. Karena kemarin saya juga coba dan nggak mati sih. Ini dia contohnya. Nah teman-teman bisa lihat ya. Ini keladi yang ukurannya sudah besar, tapi terkena sama hama putih pada akar. Jadi saya juga kasih itu kemarin di sini di tatakannya. Kemudian kita boleh lihat ya, apakah dia benar-benar mati. Nah ini masih ada kayak bekas-bekasnya, putih-putih ya. Ini. Oke, jadi ini setelah kita berikan insektisida lebih kurang 1 minggu, dia nggak berpengaruh sama akarnya ya. Sama pertumbuhannya juga nggak ngaruh. Ini akarnya bisa dilihat masih putih, bagus. Tidak terlalu berpengaruh pada pertumbuhannya. Ini daun lama kita buang aja. Tuh, cakep kan? Dan sayang sekali kalau misalnya keladi kalian itu kena hama dan lama-lama dia bakal merusak keladi kalian. Salah satunya daunnya bisa mengecil, akarnya busuk, terus dorman. Nah di sini sudah kita siapkan wadah, kemudian juga insektisidanya yang cair ya. Ini juga sama-sama merek Marshall. Tapi boleh teman-teman lihat, ini udah lama banget saya pakai ya. Dari sejak zaman Pinka deh kayaknya. Oke, untuk takarannya sendiri saya pakai tatakan kecil seperti ini. Kemudian saya kasih 1 tetes aja ya. Karena memang baunya juga menyengat. Ops, jadi 2 teman-teman. Nggak apa-apa ya. Nah itu nanti kita aduk dulu. Oke, setelah kita aduk, langsung kita aplikasikan ke media keladinya ya. Langsung kita rendam aja seperti ini. Dan sekarang kita masuk ke poin yang kedua ya. Oke, kalau bisa
ngasih ini ya, mengaplikasikan ini itu menggunakan alat lagi. Saya pakai sendok seperti ini. Ini banyak yang dijual ya, sendok atau alat apa, yang penting jangan langsung pakai tangan ya. Jadi cukup diberikan seperti ini aja. Tuh lihat ya. Ini terlalu kebanyakan sih sebenarnya yang ini. Kalau yang ini udah pas. Nah, saya akan update lagi dalam 2 hari ke depan. Kita akan lihat apakah kutunya pergi, mati, atau saya nggak tahu kemana hilangnya. Yang jelas nggak ada hama lagi yang mengganggu, baik itu serangga seperti ini, maksudnya semut-semut, laba-laba atau apapun itu biasanya nggak ada lagi ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah hari kedua setelah kita kasih keladi yang kena hama ini dengan insektisida yang saya pakai selama ini. Dan ternyata tuh lihat, kita nggak perlu nunggu 2 hari ternyata ya. Bisa dilihat dari ini, tuh lihat kutu-kutunya mati. Kalau di sini ternyata dia mati ya, bukan pergi tapi lebih ke mati. Tuh, bener-bener mati sih. Tuh, udah nggak ada lagi. Kita cek aja di sebalik apa namanya, kayak tumpukan tanah ini ya. Ini dibentuk sama semut kayaknya. Nah, di sini juga dia mati. Kita lihat yang di plan satu lagi. Tuh, bersih kan? Sudah nggak ada hama lagi. Nah ini nih ya teman-teman, jadi selama obatnya ini masih utuh seperti ini ya, jadi hama itu nggak bakal balik-balik lagi. Dan itu bisa, saya sering cuman ngasih sekali aja ya. Ngasih sekali, itu kadang sampai dia ganti pot lagi itu baru saya ngasih lagi. Karena kan mungkin entah ketimbun atau gimana gitu ya. Mungkin selagi masih ada kadar-kadar racunnya, mungkin dia nggak bakal balik ke sini lagi. Beda sama kalau kita aplikasikan sama yang semprot ya. Kalau yang semprot tuh biasanya dia lebih cepet hilang racunnya dan kembali lagi tuh si hama-hamanya. Nah jadi kalau misalnya tanaman kalian bebas dari hama, tentunya bakal lebih subur lagi nih. Seperti ini ya, ini sudah bebas dari hama. Ini rata-rata udah nggak ada hamanya lagi. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama obat yang saya gunakan atau insektisida yang saya gunakan adalah, saya pakai yang merek Marshall seperti ini. Ini jenis insektisida karena dia untuk hama serangga. Bisa gunakan merek lain juga yang lebih pasaran, mungkin Puradan. Isinya butiran seperti yang tadi kita aplikasikan ke keladi. Warnanya juga sama-sama warna ungu. Penggunaannya juga nggak banyak. Seujung jari aja per keladi itu udah sangat cukup ya. Jadi bisa digunakan untuk pencegah sekaligus pengobat atau pembasmi hama sekaligus. Oke, jadi cukup sekian topik mengenai insektisida yang saya pakai untuk keladi saya, untuk membasmi hama-hama yang ada di keladi saya. Kalau untuk hama coklat yang ada di pangkal keladi itu bisa dibilang sampai nggak ada di tempat saya. Saya juga udah berusaha nyarinya kemarin itu, nyari yang kayak bener-bener terserang gitu, nggak ketemu. Cuman kalau untuk yang hama pada akar itu memang masih bisa ditemukan. Untuk hama yang ada di akar itu memang agak sulit buat menghindarinya ya. Paling nanti itu butuh seleksi ekstra lah ibaratnya, ataupun medianya itu bener-bener kayak udah steril, ataupun misalnya media yang ada di, misalnya teman-teman kalau mau pre-potting keladi, terus benar-benar diperhatikan itu media yang dibawa sekarang itu bagus nggak untuk dicampurkan ke media yang baru. Karena untuk melihat telur-telurnya sendiri kita nggak terlalu bisa ya, karena dia kecil. Jadi biasanya ada tumpukan kayak tepung, nah itu biasanya bekas dia untuk bertelur, dan disitu dia mulai berkembang.